Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/275M/SM.0100/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Karena ini adalah video yang ke-9 dari video khusus soal-soal dan pembahasan ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat, ada baiknya teman-teman juga menonton video-video sebelumnya. For information, untuk teman-teman yang butuh penunjang belajar, kami mau beri rekomendasi buku yang kami temui di Shopee dan menurut kami worth it dalam menunjang proses belajar teman-teman sebelum ujian. Untuk linknya kami taruh di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Salah satu model komunikasi yang menekankan pada pesan yang dikirimkan dari sumber ke penerima tanpa adanya umpan balik adalah A. Model linear, B. Model interpersonal, C. Model transaksional, D. Model berorientasi tugas. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear menyajikan komunikasi sebagai proses terpusat yang bergerak dari sumber pesan ke penerima tanpa adanya umpan balik. Kawan-kawan setidaknya harus tahu dasar dari model-model komunikasi atau paling tidak kata kuncinya. Opsi selain A, seperti model komunikasi interpersonal itu, kata kuncinya dua arah. Jadi, penerima tidak bersifat pasif dalam komunikasi. Model transaksional itu kata kuncinya berkesinambungan atau berlanjut. Dan model berorientasi tugas itu kata kuncinya komunikasi yang ada unsur tugasnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video sebelumnya dalam pembahasan soal-soal tentang model-model komunikasi. Nomor 2. Dalam berkomunikasi, Pranata Humas Ahli Pertama harus mampu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Hal ini terkait dengan prinsip komunikasi yang disebut A. Konsistensi, B. Keterbukaan, C. Kejelasan, D. Kelengkapan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kejelasan. Prinsip komunikasi yang penting adalah kejelasan, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Prinsip kejelasan ini biasanya kita temui dalam jurnalistik, di mana segala hal informasi harus jelas namun juga padat. Nomor 3. Pranata Humas Ahli Pertama bertanggung jawab terkait A. Membuat kebijakan dan peraturan tentang pelaksanaan komunikasi organisasi. B. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan komunikasi internal. C. Menyampaikan informasi dan pesan kepada rekan kerja di luar organisasi. D. Membangun kerjasama dengan awak media dan mempublikasikan kegiatan organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu membangun kerjasama dengan awak media dan mempublikasikan kegiatan organisasi. Pranata Humas Ahli Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun kerjasama dengan awak media serta bertanggung jawab dalam mempublikasikan kegiatan organisasi agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dalam komunikasi organisasi atau instansi pemerintahan, selain ada humas atau public relations yang merupakan bagian dari tubuh organisasi itu sendiri, ada juga yang dikatakan media relations, yang merupakan bagian eksternal dari organisasi. Dan dalam media relations atau relasi media ini, Pranata Humas Ahli Pertama bertanggung jawab terhadapnya. Kembali lagi, harus diingat, tugas humas selain membangun citra positif terhadap instansi, organisasi, atau lembaga yang dinaunginya, juga dalam konteks komunikasi massa menyampaikan apa saja informasi, baik itu regulasi, kebijakan, program kerja, dan sebagainya terhadap publik, dan itu melalui media massa.
Nomor 4. Salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh Pranata Humas adalah A. Keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat lunak komputer. B. Keterampilan negosiasi dan persuasi. C. Keterampilan menghitung dan menganalisis data. D. Keterampilan kreatif dalam desain grafis. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu keterampilan negosiasi dan persuasi. Keterampilan negosiasi dan persuasi sangat penting dimiliki oleh Pranata Humas, karena seringkali terdapat situasi di mana Pranata Humas harus berinteraksi dengan berbagai pihak dan mempengaruhi mereka untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Nomor 5. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi adalah dengan A. Menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami. B. Menghindari pertukaran informasi yang terlalu sering. C. Menggunakan media komunikasi yang beragam. D. Meminimalkan dialog dan diskusi yang terjadi. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menggunakan media komunikasi yang beragam. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi adalah dengan menggunakan media komunikasi yang beragam. Dengan menggunakan media komunikasi yang beragam, informasi dapat disampaikan kepada stakeholder organisasi dengan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Nomor 6. Bawahan memberikan laporan, saran, serta pengaduan kepada pimpinan dalam dimensi komunikasi merupakan contoh A. Komunikasi horizontal. B. Komunikasi cross. C. Komunikasi diagonal. D. Komunikasi vertikal. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu komunikasi vertikal. Perlu diingat bahwa komunikasi vertikal, yakni komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, dan komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan ataupun sebaliknya, yaitu dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik atau two-way traffic communication. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, dan penjelasan kepada bawahannya. Dalam komunikasi dari bawahan ke pimpinan, bawahan memberikan laporan, saran, serta pengaduan kepada pimpinan. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan, roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Pimpinan perlu mengetahui laporan, tanggapan, atau saran anggota sehingga suatu keputusan atau kebijaksanaan dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 7. Komunikasi yang seringkali berlangsung tidak formal merupakan ciri dari salah satu jenis komunikasi. A. Komunikasi cross. B. Komunikasi diagonal. C. Komunikasi vertikal. D. Komunikasi horizontal. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan karyawan, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat waktu-waktu luang. Nomor 8. Dalam mengamati fenomena komunikasi massa, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori A. Use and Gratification Theory. B. Agenda Setting Theory. C. Dependency Theory. D. Individual Differences Theory. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Use and Gratification Theory. Tokoh utamanya adalah Elihu Katz, J. G. Blumler, dan Mikhail Gurevich.
Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira teori komunikasi ini itu berbalik dengan teori komunikasi jarum hipodermik, yang dimana dalam teori jarum hipodermik, penerima atau audiens atau target komunikasi itu cenderung dan lebih bersifat pasif atau pasrah terhadap terpaan informasi yang diterimanya. Nomor 9. Apa salah satu ciri pesan komunikasi massa? A. Merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. B. Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. C. Media yang sangat dekat dengan khalayaknya karena kemudahannya diakses. D. Pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Perlu diketahui, ciri pesan komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah publicly, yaitu pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka yang dimaksudkan untuk khalayak umum atau publik. Yang kedua yaitu rapid, di mana pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai khalayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Yang ketiga yaitu transient, maksudnya pesan komunikasi massa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Pesan-pesan tersebut diproduksi lembaga media massa dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan, minat, dan perkembangan masyarakat atau khalayaknya. Nomor 10. Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi organisasi adalah dengan A. Mengabaikan umpan balik dari penerima pesan. B. Melakukan pemantauan aktif pada media sosial. C. Tidak melakukan perubahan atau perbaikan apapun. D. Mengandalkan data hasil penjualan produk atau jasa. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu melakukan pemantauan aktif pada media sosial. Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi organisasi adalah dengan melakukan pemantauan aktif pada media sosial. Media sosial menjadi salah satu platform yang penting dalam komunikasi saat ini, sehingga memantau respons dan umpan balik dari pengguna media sosial dapat membantu evaluasi efektivitas komunikasi organisasi. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.